Ya udah. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah PD Mesbah yang diadakan pada hari ini 30 Juni 2022. Apa kabar semuanya? Haleluya. Terima salam sejahtera dari kami yang melayani tempat ini. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang luar biasa. Kayaknya belum kompak tepuk tangannya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap menyembah Tuhan, amin. Siap meninggikan Dia Raja kita yang sudah memimpin kita sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan selain kami hanya menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama dengan penuh semangat katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
seperti di sorga. Segala kemuliaan, kehormatan, pujian kami kembalikan hanya kepada Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang sudah hadir di tempat ini, melawat kami, menjamah kami, bahkan Kau Allah berkata di atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, ada kemenangan di tempat ini, ada kesembuhan di tempat ini, ada kelepasan di tempat ini, ada terobosan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang disenangkan, Engkau yang disukakan, dan kami merobohkan setiap siasat kuasa kegelapan yang bukan berasal daripada Tuhan. Hari ini tidak mengenal nama Tuhan, kami robohkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, yang ada hanya lawatan Tuhan, yang ada hanya jamaah Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kami mengenal Kristus di dalam kebenaran firman-Mu. Dan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat terjadi di tempat ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan segala keterhimpitan, kami pulang mendapat kelegaan, kami pulang mendapat jawaban. Karena di sini ada mujizat Tuhan, di sini ada terobosan demi terobosan, di sini ada kuasa kemenangan yang terjadi. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami sepanjang minggu kemarin, sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang berlimpah. Itu semua bukti nyata bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Tuhan, kalau hari ini 2 jam bersama dengan Tuhan, itu bukan apa-apa yang kami dapat berikan Tuhan. Biarlah kami berikan hati kami malam hari ini bagi mezbah-Mu Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu sebagai korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau dengar akan firman-Mu, kami mau taati firman-Mu, karena kami percaya kami pulang kami mendapat mujizat Tuhan. Kami pulang mendapat jawaban dari Tuhan. Kami pulang kami sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Karena Engkau Allah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami layani, yang hadir di tempat ini, yang siap melawat kami. Kau urapi semua yang melayani Tuhan. Baik hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, worship leader yang memainkan musik, semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam pengurapan Allah, jemaat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Raja di atas segala raja, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama kita diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Coba tos dulu. Atau pakai apa sekarang? Pakai gini ya? Masih pakai gini ya? Atau masih ada yang takut corona? Oke, hari ini kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Masih kuat berdiri, amin. Coba lihat di daftar lagu ini ada lagu-lagu Papua. Kita mau nyanyi lagu Papua. Yang tahu lagunya? Coba angkat tangan. Yang tahu lagunya? Yes. Saya 1 tahun 1 bulan di Papua, jadi saya nggak tahu lagunya. Ya, yuk kita belajar sama-sama lagunya. Haleluya. Yang joget boleh joget, kita bebas oleh Tuhan. Yesus joget beramai, beramai. Yesus joget beramai, beramai.
ibadah ya, minggu selalu ini dinyanyikan, jadi saya agak tahu lagunya ya. Oke, malah saya lebih tahu ya. Oke, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Kita tetap berdiri muliakan Dia. Haleluya. Sama-sama. Na 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 na.
kaki-kaki yang kuat tetap berdiri, ya, tidak letih, tidak ada yang duduk berdiri, tidak, tapi saya melihat tetap berdiri dengan semangat di hadapan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Mas Kepuh yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang merasa dari Kepuh, anak muda semua. Ayo. Sorak lah gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat kesaksian pujian dari Mas Kepuh yang sudah berbagi berkat buat kita pada malam hari ini.
di persekutuan doa Mesbah. Haleluya, suaranya bagus-bagus semua ya. Orang Papua tidak diragukan lagi suaranya. Oke, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan yang akan memberkati kita pada malam hari ini. Mari buka hati kita untuk Tuhan berbicara melalui kita, melalui hamba-Nya yang Tuhan sudah sediakan buat kita pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya buat setiap kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam menghadapi segalanya. Dunia ini bukan semakin baik, banyak hal tantangan di sekitar kita. Tetapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap musim dalam hidup kami, Engkau tetap ada bagi kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami dalam suka, dalam duka. Kami tidak pernah melihat Tuhan biarkan kami. Engkau selalu ada.
di surga, biarlah pujian dan sembah kami. Kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa yang sedang Kau nyatakan di tempat ini, dan kami sungguh merasakan Engkau hadir di tempat ini. Sebab hanya Engkaulah tujuan kami ada di tempat ini. Sebab hanya Engkaulah yang kami tinggikan di tempat ini. Sebab hanya Engkaulah yang kami muliakan di tempat ini. Mari beracara dan berperkaralah jauh lebih dalam lagi atas setiap kami. Lawat jamah setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Penuhi semua kami di dalam seluruh kepenuhan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa, Roh Kudus, mari Engkau mengambil alih pemberitaan firman ini, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir lidahku semata-mata datangnya daripada Tuhan saja. Biarlah Roh yang berkata-kata, jangan izinkan aku berkata-kata dari diriku sendiri, sebab kami semua hanya memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tertutup semua kami dengan kuasa dari Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tanpa kami kemuliaan Tuhan senantiasa memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yang percaya surat tadi berkati Tuhan katakan bersama saya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bilang mas sebelahnya, kamu itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, senang sekali bisa kembali hadir ya Ibu Pendeta Yohana di Poli. Terima kasih masih ingat. Kirain udah lama nggak diingat lagi, pasti undangan. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk undangannya, dan terima kasih juga untuk semua, ada sahabat juga Pak Moses ya. Luar biasa kalau kita sampai hari ini Tuhan belum selesai. Iya. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur 104 ayat 30 dan ayat 31. Tadi begitu goyang Papua, kok nggak ada yang goyang ya? Saya aja yang goyang. Ya, kalau di gereja boleh, ya, di diskotik nggak boleh, amin? Di gereja boleh, haleluya. Mazmur 104 ayat 30 dan ayat 31. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau apa? Membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan apa? Bersuka cita karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama di sini dikatakan apabila. Kata apabila itu bisa ya atau bisa tidak? Bisa ya dan bisa tidak. Amin. Tetapi ini firman Tuhan yang mengatakannya. Jika firman Tuhan mengatakannya, pasti iya. Ya, apa itu? Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Kenapa? Karena kita dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Di dalam kemuliaannya, di dalam kecerdasannya, di dalam hikmatnya, Dia bentuk dan jadikan kita segambar, serupa, sewujud dengan Dia. Wow. Amin. Tetapi ironis, kita tahu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusianya tetap ada, tetapi hikmat dan kemuliaan itu meninggalkan manusia. Dan kita tahu akibatnya manusia menuju kepada kebinasaan. Sebelum menuju kepada kebinasaan, apa yang dialami? Penderitaan lepas penderitaan, permasalahan lepas permasalahan,
baik yang dari luar yang ada di dalam dunia, baik yang selalu digojol dengan setan, baik dengan keinginan hati kita yang sudah semar dan jatuh di dalam dosa. Sehingga seorang itu sendiri hidup dari kebodohan lepas kebodohan. Dan yang lebih memprihatinkan, dosa membentuk kelakuan. Dan kelakuan akibat dosa itu yang menjadikan jati diri kita. Pak Moses, jika dia belum lihat saya sekarang hari ini, orang tanya, si Jeki di mana? Oh, si Jeki yang tukang mabuk itu ya, itu tuh. Kenapa? Karena dulu dia tahunya saya seperti itu. Jeki yang mana? Oh, Jeki yang penjina itu ya. Kelakuan saya yang berdosa membentuk jati diri saya. Dan akibatnya bukan Tuhan yang dimuliakan, sebaliknya justru Tuhan dipermalukan dengan setiap kehidupan saya. Saudara enggak? Amin. Amin. Saudara enggak? Ya bilang sebelahnya, dia itu pendeta bukan kita. Haleluya. Amin. Tetapi lihat, apakah Allah mendiamkan kondisi itu terus menjadi bagian dalam hidup kita, yang mengakibatkan golnya Tuhan harus berpisah dengan kita? Manusia tidak pernah berpikir dan tidak punya rasa takut untuk terpisah dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang menyelubungi mata batin. Tapi Tuhan dia mengalami kesedihan, pilu, sedih yang begitu mendalamnya. Kenapa? Karena dia kehilangan saudara dan saya. Sehingga betapa besar kasih Allah akan dunia beserta seluruh isinya, yaitu manusia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Bukan cuma tidak binasa, tidak terpisah dengan dia. Orang yang terpisah dengan dia ujungnya pasti binasa. Yang Tuhan mau agar kita tidak terpisah dengan dia. Jadi pertanyaan, bagaimana keinginan kita? Kita ingin bersatu dengan Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai kekuatan, tidak punya kuasa untuk keluar dari situasi kondisi dosa. Tahu yang benar nggak? Tahu. Tahu yang baik nggak? Tahu. Punya keinginan nggak untuk melakukan? Punya. Melakukan nggak? Bilang ke sebelahnya. Hanya sampai di pengetahuan, hanya sampai di realisasinya nggak pernah terjadi. Itu loh yang membuat orang menjadi stres, depresi. Akibatnya apa? Menyalahkan Tuhan. Itulah goal dari iblis, supaya saudara manusia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi lihat bentuk kasih. Apa sih kasih? Kasih itu apa? Sorry? Kasih itu apa? Oke. Yang simpel aja deh, gampang kita terima. Kasih itu apa? Satu, tanggung jawab. Randy cerita kasih kalau ada tanggung jawab. Tanggung. Orang kayak kita buru-buru bisa tanggung jawab. Ampun, hancur deh itu semuanya. Aneh. Tapi lihat, Tuhan itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan tangan. Untuk itu dia ada jalan lain. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ada satu kehidupan yang baru pasti jadi. Siapa yang mau manusia menerima roh itu? Enggak layak. Dia kudus, kita kudus. Itu gak nyambung. Gak bisa.
Maka nggak ada pilihan lain selain Dialah yang datang menjadi manusia. Roh itu masuk ke dalam kandungan seorang perempuan. Siapa dia? Maria. Untuk bisa datang jadi manusia harus melalui rahim seorang perempuan. Amin. Kecuali Adam, manusia pertama, blok. Sehingga apa yang terjadi? Dia lahir. Dan dia lahir, kita tahu dia tumbuh. Dan bukan cuma sekedar dia tumbuh, dia bersinar, saudara. Haleluya. Amin. Anak Tuhan itu jangan cuma bertumbuh ya. Bertumbuh sih hilang sebelahnya. Bertumbuh sih biasa aja. Dulu kamu 5 tahun, sekarang 12 tahun pasti tumbuh. Amin. Tapi untuk glowing, untuk bersinar, itu sesuatu yang berbeda. Dan itu semua sesungguhnya disiapkan, diperuntukkan untuk kita. Amin. Tengah sebelahnya, jangan cuma bertumbuh, harus bersinar, berikan kemuliaan bagi Yesus. Engkau memperbaharui muka bumi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Yesus lahir, Yesus hidup. Dia menyelesaikan perseteruan antara Allah dengan manusia dengan cara apa? Ketaatan dan mati di atas kayu salib. Setelah itu apa? Dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan bahwa dia itu Tuhan, dia itu Allah, bukan manusia. Dia mati sebagai manusia, tapi dia bangkit. Oh, berikan tepuk tangan bagi dia. Dia Tuhan. Banyak dia lakukan mujizat, yang mati bangkit, mati lagi gak? Mati. Dia bangkit, mati lagi gak? Oh enggak, berikan kemuliaan bagi dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menyatakan diri kepada para murid waktu itu. Setelah itu dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, dia menyediakan tempat. Setelah dia menyediakan tempat, dia mencurahkan roh itu, roh yang sama untuk kita semua. Jadi pertanyaan, dia datang ke dalam dunia untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Jangan kita ambil tanggung jawab sendiri. Belum tentu yang lain mati. Untuk siapa? Amin. Terus dia hidup, dia merendahkan dirinya dengan rendah hati, taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Jelas itu. Dia bangkit dari antara mati untuk siapa? Dia naik ke surga untuk siapa? Dia menyediakan tempat di surga untuk siapa? Dia mencurahkan rohnya untuk siapa? Waduh, berikan tepuk tangan. Kamu tepuk tangan untuk siapa? Kamu Tuhan Yesus gak pernah tepukin. Dia enggak. Saudara tepuk tangan untuk siapa? Untuk saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Untuk saya, kenapa? Karena saya berharga. Saya berarti, saya mahal, tak bisa dibeli dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Saya hanya bisa ditebus dengan darahnya yang mahal. Wow, berikan tepuk tangan. Amin. Wah, saya berharga, saya mulia. Tuhan sangat amat mengasihi saya. Tujuannya nggak ada lagi lah. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu, aduh sorry itu saya ngomongin. Kemuliaan Tuhan tidak terpengaruh dengan kondisi situasi kamu. Kalau dia mau cuek, masa bodoh lah urusan kamu, yang penting saya mulia. Bisa gak?
berdoa supaya saudara tangkap ini pewahyuan. Tuhan itu mulia. Pada waktu kemuliaannya itu dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan itu mulia apabila kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Betapa pentingnya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dong dengan tubuh kita. Muliakan Tuhanlah dengan hidup kita. Muliakanlah Tuhan di seluruh aspek hidup kita. Jadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Percaya dia akan menuntun masa depan kita penuh pengharapan. Dan percaya dia akan menjaga di barisan belakang kita, agar kita tidak kembali lagi kepada hidup-hidup yang berbahaya, yang bodoh di masa lalu. Dan ada tangan kasih dan kuasanya yang selalu menyertai kita semua. Ini kan bukan cuma sekedar pengetahuan dan pemahaman Alkitab. Ini semua sudah terrealisasi di dalam hidup ini. Bagaimana manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah hidupnya seperti yang tadi saya katakan. Mau diceritain malu kalau saya nggak cerita, saya nggak punya cerita. Begitu rusaknya Tuhan tidak dimuliakan di dalam hidup ini. Tetapi karena anugerahnya itu saya datang dengan rendah hati. Ini yang paling penting. Rendah pas-pasan, gak rendah hati mau kemana. Yang kaya cantik aja gak boleh sombong, betul? Bilang sebelahnya, kalau di dalam Tuhan gak ada yang jelek, berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Amin. Makasih. Aduh, mama ini terima kasih. Makasih tuh Pak. Ya, kerendahan hati. Bagaimana caranya agar kita bisa rendah hati? Rendah hati itu bukan perasaan. Perasaan itu menipu. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa rendah hati? Sadari akan keberadaan kita. Amin. Lihat flashback ke belakang. Sebelum kamu ketemu Tuhan, atau bahkan sampai hari ini kamu belum ketemu Tuhan, lihat flashback hidupmu kayak apa. Tidak menghakimi dari tempat ini, tapi Anda pasti bisa mengerti, Anda bisa mengetahui. Nah, untuk itu nggak ada lagi dibutuhkan kesadaran dan kerendahan hati untuk kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Dan Tuhan bersukacita karena apa? Tuhan bersukacita bukan karena segala sesuatu yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk dia melakukan pekerjaannya. Dan Tuhan bisa tidak pakai siapapun untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi Tuhan hanya akan disenangkan dengan perbuatannya. Contoh konkret, ibadah ini sebelumnya ada atau enggak? Gila ditanya aja nyampe. Ibadah ini sebelumnya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dimulai dari satu orang yang Tuhan pulihkan. Haleluya. Amin. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan taruh hatinya. Selanjutnya apa? Kerinduannya untuk membawa semua orang kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan apa yang bisa kita kerjakan,
Ini hanya sebuah akibat, tapi sebab itu paling utama, di mana karya, anugerah, keselamatannya dinyatakan dalam hidup kita. Berikan kemuliaan kepada Dia. Amin. Pagi teman saya sedikit ngobrol konseling sama saya. Gak konseling si pendeta juga lah, gue kira udah sembuh. Dia bilang, iya gue sih gak ke gereja aja hari Minggu, katanya. Gak apa-apa. Orang beriman itu tidak mencari tempat ibadah. Orang beriman itu harus menjadi tempat ibadah. Amin. Siapa yang mau beriman dan menjadi tempat ibadah? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ingat yang katakan Tuhan, catat. Anda boleh lupa, dia nggak lupa. Diuber terus. Ya nggak apa-apa. Amin. Mana lebih senang diuber Tuhan atau diuber setan? Uber Tuhan. Mantap. Ya, haleluya. Amin. Amin. Dan Tuhan akan tidak pernah gagal sama kamu. Gak pernah gagal. Pekerjaan yang luar biasa. Amin. Dan ini coba kita lihat firman 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan, apa katanya? Ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang dari sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Kemuliaan kita. Tuh, berikan tepuk tangan. Tuhan itu sudah mulia. Dia tidak lagi mencari kemuliaan untuk dirinya, tetapi dia rindu agar kemuliaannya itu dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kita kembali hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam kejayaannya. Olah pikir surgawi menjadi bagian dalam hidup kita. Hikmat Allah menyertai di dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu berdasarkan hikmat pewahyuan. Dan lihat, perbuatan tanganmu pasti akan berhasil. Dan di dalam proses ide-ide cemerlang yang Tuhan taruh di pemikiran kita, Dia berikan kepada kita manifestasi buah roh untuk tetap sabar. Ya, sabar. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang dibutuhkan di tengah ide-ide cemerlang yang Tuhan taruh di hati kita, yang suka paksa orang. Nih, sabar. Ingat, ide-ide cemerlang menghasilkan keuntungan buat saudara. Kesabaran menghindarkan saudara dari kerugian saudara. Amin. Kalau belum dapat jodoh, sabar aja. Ya toh? Sabar. Saya pun dapat jodohnya telat minta ampun, kata orang. Tapi buat Tuhan gak ada yang telat. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan kasih istri, Tuhan kasih 2 orang putra, menikah udah di atas 40 lebih. Apakah terlambat? Enggak, sekarang umur berapa? 61 tahun. Mana? Gimana? Berapa umurnya? 61 tahun. Coba ganggu gua aki-aki, gua cek rambut gua kapok. Ya, anak saya suka ganggu sih. Anak saya suka ganggu saya. Aki-aki katanya. Oh, papa cek rambut papa nih, biar beliau jangan pagi itu katanya. Amin. Dalam Tuhan itu ada hikmatnya. Dan hikmatnya untuk kita. Jangan panik ya. Jangan panik. Anda tuh pasti dapat jodoh. Yang satu, jangan sale. Udah kayak barang di mall situ aja di sale. Gak usah ya. Amin. Cuman satu, tetap yakin. Ikut Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Seringkali orang-orang kayak orang begini, kalau susah duduk Tuhan.
Punya duit sedikit duduk di mana? Nggak perlu Tuhan. Coba. Betul apa betul? Punya duit sedikit jalan langsung berubah men. Waktu nggak ada duit duduk. Kita nggak boleh seperti itu, amin. Kita harus ikut Tuhan di dalam situasi, dalam segala keadaan. Sebab sekali-kali Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Sedangkan sesuatu yang rahasia, yang bersifat tersembunyi saja, Dia nyatakan kepada kita. Apa itu? Di mana roh Allah dicurahkan kembali di dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak mendapatkan hikmat gak akan ngerti, gak akan paham. Sebab itu gak perlu berdebat dengan orang-orang yang tidak paham. Amin. Gak usah debat dengan mereka. Abaikan saja, buang-buang waktu. Izinkan mereka melihat karya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tapi pasti lihat satu orang aja yang berani ambil keputusan, bertobat dan berkomitmen dengan Tuhan, maka lihat seisi rumahmu pasti akan diselamatkan Tuhan. Yang penting Anda konsisten, setia. Nah, untuk bisa konsisten, untuk bisa setia, gak ada satupun manusia yang sanggup dan mampu, kecuali Anda ngalamin secara pribadi di mana kasih dan kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Saya bertobat 27 tahun yang lalu, saudara. Saya begitu rusak, begitu hancurnya. Kori sekarang gereja juga di Plaza Indonesia. Oke juga dulu. Tobat menjadi pendeta gitu. Ada satu pun yang bisa percaya. Tapi faktanya, saya nggak perlu bela tentang pembenaran saya hari ini karena saya punya masa lalu yang buruk. Nggak perlu dibela. Saya hidupkan saja sesuatu yang baru di dalam hidup saya hari ini. Amin. Sesuatu hikmat rahasia yang tersembunyi tetapi dinyatakan di dalam hidup kita untuk kejayaan kita, untuk kemuliaan kita. Dari preman bisa jadi pendeta. Terus dulu berikan tepuk tangan. Dari preman sampah masyarakat bisa jadi pendeta, bisa jadi hamba Tuhan. Sekolah juga pas-pasan. Ibu Yohana malah dia lebih S1 dari saya. Saya nggak bisa masuk sampai S1. Kenapa? Karena saya nggak punya ijazah. Cuma semester 5 selesai itu. Ya cukuplah untuk diajukan jadi pendetanya. Saya nanya, ini baru mau sekolah lagi karena udah ditawarin. Oh, kalau sekolah kita mau sekolah. Amin. Karena kita sekolah dan kita pelajari tentang Tuhan. Apalagi kita yang sudah sedikit old, harus semakin mengenal Dia dengan lebih sempurna. Haleluya. Amin. Agar pengenalan kita yang sempurna itu, lihat, bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Karena orang-orang di dunia ini nggak bisa dinasehatin. Aduh, bibir lo monyong 50 cm dia nggak ngerti, saudara. Haleluya. Amin. Jangan orang yang dekat aja itu nggak ngerti. Kecuali dia lihat terus secara konsisten, jadi contoh, jadi teladan. Anak-anak saya nggak banyak nasihat dengan dia, mamanya aja ya itu Pak. Biasanya kalau mama itu kalau nggak begini bukan mama, opung. Tapi saya enggak, biarlah dia lihat contoh dan teladan. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Ya, untuk itu harus bertumbuh dan bersinar. Dan sekarang setelah kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan berkata begini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, alam maut tidak akan menguasai.
dan aku memberikan apa? Kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kamu nyatakan benar, surga nyatakan benar. Apa yang kamu nyatakan salah, surga nyatakan salah. Amin. Berarti ada apa? Delegasi kuasa dalam hidup kita. Jadi anak Tuhan harusnya nggak usah takut neraka, karena kunci kerajaan surga udah pada kita. Surga sudah terbuka, justru kita maju, neraka mundur sama kita. Haleluya, amin. Jangan membuka sendiri tuh, neraka masuk ke salahmu sendiri deh. Haleluya, amin. Gak bisa. Gerbang neraka sama kita tuh gak bisa. Saya hanya sampai pada pintu gerbang maut, hanya sampai pada pintu gerbang maut. Di titik itu saya berseru pada Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Apa yang terjadi? Pintu neraka itu, pintu neraka mundur tuh, selama saya maju mundur tuh. Udah berapa lama? Dari usia 34 tahun, di tahun 95, sekarang 61, di tahun 2022. Itu dari pintu gerbang maut. Amin. Dari pintu gerbang maut, begitu saya menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, Dia memberikan kepadaku kunci kerajaan surga. Haleluya, amin. Di atas batu karang, yaitu pewahyuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku berdiri sekarang, dan sekarang setiap aku melangkah, pintu gerbang neraka langkah terus Ibu Yohana, biar mundur pintu neraka semuanya di sini. Cuman tolong jangan cuma satu orang yang melangkah. Amin. Ingat itu ya. Begitu kamu maju, pintu neraka semakin mundur. Amin. Sebab ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Dia. Nah, oleh sebab itu perlu kesepakatan antara Tuhan dengan kita. Dia mau agar kita bertumbuh dan bersinar. Selanjutnya, bacaan yang terakhir. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang dikasih. Ingat ya, kita saudara di dalam Tuhan yang diikat dengan kuasa darah yang didasari selalu dilandasi dengan kasih. Berhenti bagosip deh. Haleluya, amin. Dan jangan suka berbantah-bantahan, amin. Karena gosip dan berbantah-bantahan pasti akan menimbulkan perpecahan. Tetapi kasih itu berbicara tentang mementingkan yang lain lebih utama dibandingkan diri kita sendiri, maka pasti akan terjadi kesatuan. Haleluya, amin. Di mana ada kesatuan, maka lihat Tuhan pasti memerintahkan berkat di dalamnya. Ya, hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa apa? Taat mudah atau susah ya? Susah buat sebagian orang. Nah kalau susah, Anda harus nyerah atau terus? Terus. Apa dasarnya terus? Kan susah. Dasarnya tadi itu. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam hidup saya setelah saya bertobat cuma 2 hal. Merefleksikan hukum utama dan terutama kasih Tuhan Allahmu, dan kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Refleksi yang saya paham, bagaimana bentuk saya mengasihi diri saya, gak ada lagi lain. Satu, saya mengasihi Tuhan. Kedua, saya mengasihi sesama manusia. Haleluya, amin. Begitu saya lakukan kedua itu identik dengan saya mengasihi diri saya sendiri. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Itu berdasarkan kasih yang begitu besarnya dalam hidup, dan Dia mau agar Dia menuntun kita. Kita tidak sempurna, tetapi yang sempurna sudah ada di dalam kita, terus menuntun dan mengajar kita. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Kegagalan di dalam ketidaktaatan menjadi sesuatu yang
penyesalan yang mendalam. Karena dengan itu saya sedang tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa saya harus menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan tuh senang dengan saya. Pada waktu saya mentaati dia, itu refleksi bahwa saya menyayangi dia. Dia tahu nggak seringkali saya sulit. Dia tahu. Di hari saya enggak. Suara yang paling lembut di dalam hatimu, jadikanlah itu suara yang paling keras di dalam hatimu, yaitu firman-Nya. Haleluya. Amin. Di situ dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan berarti keselamatan itu hasil usaha dan upaya kita. Kerjakan keselamatan artinya apa? Lakukanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Artinya hiduplah di dalam kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang mengerjakan kita selamat Yesus kok. Sekarang setelah kita diselamatkan, hidupkan dong anugerah keselamatan itu. Anda sendiri enggak. Ada apa? Ada manifestasi buah roh membentuk karakter Anda yang baru. Belum cukup. Ada karunia untuk keluar Anda bisa melayani, baik ke dalam maupun keluar. Roh itu melengkapi hidup kita. Haleluya. Amin. Saya sampai hari ini, kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tuh. Anak dua saya udah masih kelas 1, yang pertama kelas 3 SMA. Yang kedua kelas 2 SMA. Saya nggak bisa siapkan rumah buat mereka hari ini. Tapi yang paling penting, saya buat perjanjian dengan Tuhan. Saya nggak minta apa-apa Tuhan. Jaga hidup saya agar saya selalu benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya tahu orang benar keturunannya pasti diberkati. Pertanyaan dulu ya. Gak ada lagi. Bro Moses sudah nggak ada. Buat kita udah selesai. Mau kurang nikmat dunia yang mana yang menuju kepada kebinasaan? Semuanya sulit. Mau hidup lagi untuk kita. Tadi doa di sini, baik Marca yang bimbing pujian maupun Ibu Yohana yang doa, ini goyang. Saya punya karunia membedakan roh. Tuhan pasti pung. Keren. Masa sih gempa bumi lokal gak membuat saudara sadar ada Tuhan? Amin. Itu goyang. Saya tahu Tuhan hadir. Saya tahu ada pujian penyembah, doa yang jeritan dari hati. Pung. Gue nggak tahu sih yang sebelah gue berasa apa enggak tuh, apa udah terbang. Berasa juga, cuma dia terlalu sibuk kasih Allah pemikiran. Berasa juga. Tuhan. Hadirat Tuhan sekalipun spektakuler nggak buat kita takut ada hantu, nggak gitu. Nggak gitu. Sekali pom. Nah, kenapa? Karena kita tahu Dia hadir. Karena kita tahu pada waktu Dia hadir, Dia nggak hukum kita, tetapi sebaliknya anugerahnya dilimpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan menurut kerelaannya. Artinya berikan penyerahan secara penuh kepada Tuhan. Ibu Yohana juga cukup kenal dengan saya. Bagaimana awal saya bertobat, serahkan. Saya melayani Tuhan itu bertumbuh dari angkatin alat dan sound system. Pak Yoke juga tahu tuh. Angkat-angkat alat sound system. Gak pilih-pilih, yang penting untuk Tuhan agar penyelenggaraan ibadah bisa jadi. Saya mulai dari angkatin alat, naik menjadi pemandu overhead, singers, pimpin pujian, dan semua area di tempat ibadah di rumah Tuhan saya sudah memposisikannya sampai akhirnya menjadi pembicara, bertumbuh. Namun di dalam pertumbuhan kita
harus shining dong. Haleluya. Amin. Harus bersinar dong. Haleluya. Amin. Supaya di situ dikatakan apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan dan bengkok hatinya dan yang sesat. Ini brutal zaman kita. Brutal dan sesat kita lihat semua. Kita tidak menghakimi mereka, tapi kita memperbaiki diri kita. Amin. Sehingga apa katanya? Kamu bercahaya di antara mereka like a star, seperti bintang-bintang di dunia. Jangan cuma mutiara hitam dari Papua, tapi ada bintang-bintangnya Tuhan dari Mesbah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi itu, saudara. Amin. Dia bertumbuh, tetapi dia di dalam pertumbuhan harus bersinar. Bagaimana? Tetap nempel dengan Tuhan, tetap mengasihi Dia lebih dari segala. Di gereja lokal sampai hari ini saya masih di gereja. Orang benar harus digembalakan ya. Dan jangan jadi kutu loncat. Harus digembalakan. Amin. Buktinya apa? Supaya bisa bersinar, bukan cuma sekedar bertumbuh. Dulu waktu pertama setelah 4 tahun saya bertobat, gembala sidang bilang begini, ada yang bagian yang kata alat? Nggak ada katanya. Terus dia tanya, ada siapa di situ? Ada JK. Oh, suruh JK yang kata alat. Terus pemandu overhead nggak ada. Nggak ada pemandu overhead. Yang ada siapa? Ada JK. Oh, suruh dia menjadi pemandu overhead. Nah itu. Pendoa syafaat nggak ada. Ada siapa di situ? Pendoa syafaat. JK. Suruh dia pendoa syafaat. Coba lihat. Amin. Terus pendeta pembantu bagian doa pembukaan nggak ada. Ada siapa di situ? Jeki, suruh dia doa. Akhirnya pembicara nggak datang. Begitu pembicara nggak datang, kepala bilang-bilang, selain Jeki ada nggak? Selain Jeki ada nggak? Sebutin yang lain. Di sini. Aduh, selain Jeki ada nggak? Manusia boleh tahan. Kita harus menghormati otoritas di atas kita, tapi kita tahu ada satu otoritas di atas manusia itu. Dan jika dia sudah bertindak, tidak ada satupun yang bisa menahan. Amin. Akhirnya apa? Dia bilang gini, nggak ada rotan akar pun jadi. Begitu. Nggak apa-apa. Gembala sidang saya sendiri sebetulnya nggak percaya memberikan mimbarnya untuk saya berkhotbah. Tapi kita orang percaya itu harus dipercaya Tuhan. Manusia yang dekat sekalipun mungkin bisa tidak percaya, tapi jika Tuhan sudah percaya, Dia pasti akan angkat hidup saudara. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hidupan ini nggak ada lagi lain. Yang penting bertumbuh dan bersinar bagi Tuhan. Kasih Tuhan dan kasih sesama manusia, dan kita melayani itu, maka itu identik dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Ke depan saya akan berdoa untuk kamu teman-teman yang haleluya. Buat teman-teman yang muda,
sesuatu yang baru. Jangan pernah kecut dan gentar hati. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kuatkan, teguhkan hati. Roh Kudus memenuhi di dalam seluruh kepenuhan, mencurahkan segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga mengerti mengetahui akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Roh yang taat menjadi bagian dalam setiap kita. Dan pegang janji Tuhan, Dia berikan masa depan penuh pengharapan, dan Dia mengurung masa lalumu sehingga kau tidak lagi kembali kepada hidup yang berbahaya. Dan ada tangan kekuatan kuasa kasih yang senantiasa ada di atas kepalamu. Sekali-kali tidak akan pernah meninggal. Dijadikannya rahasia, bertumbuh dan bersinar langkah di dalammu. Kasih juga hambamu Ibu Pendeta Yohana Lili Poli bersama dengan suami dan anak-anak bekas seluruh tim, Pak Yoke, Ibu Marce, ada sahabat kami, Pak Moses dan semua rekan-rekan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong, jadikanlah mereka menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk alasan inilah Tuhan masih menempatkan kamu di tempat ini. Sabar. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu, tapi Tuhan tidak mempercayakan pekerjaan di tempat ini. Percayalah, hakmu tidak akan pernah hilang. Janji Tuhan ya. Seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa aku terus ada di tempat ini? Karena sebagai orang beriman harusnya aku juga bisa menempati rumah-rumah yang mewah, fasilitas-fasilitas yang mewah. Tapi sepertinya kok Tuhan nggak beri ya? Ternyata Tuhan memakai agar tempati di tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Yohana nggak keberatan angkat tangan bersama dengan suami. Saya akan berdoa untuk Ibu Yohana. Bapa di surga, terima dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saya tolong cek dada Ibu Yohana. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Jangan lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya, tetap mengucap syukur. Ada rencana Tuhan yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan di dalam hidupmu bersama dengan seluruh keluarga, generasi anak-anakmu yang menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Murah dan penghiburan dalam menyertai di dalam nama Yesus. Secara mau aku berdoa Tuhan untuk semua kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini, dan melawat, menjamah dan memberkati mereka. Dan berdoa juga untuk seluruh para
Agnes yang ada di tempat. Amin. Tuhan, Tuhan, kami berseru, jamah setiap pribadi lepas perilaku Tuhan, agar pemulihan boleh terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan oleh Pendeta Ciki Manowo. Tuhan Yesus memberkati untuk hambanya, sang anak dan keluarganya. Baik, Bapak Ibu semua diberkati, amin. Yang diberkati Tuhan, coba lambaikan tangan. Oke, semuanya diberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Dewasa GKI Kuitang. Saya persilahkan untuk kesaksian pujian dari Komisi Dewasa GKI Kuitang. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Komisi Dewasa GKI Kuitang. Tuhan memberkati.
Saudara kita, Tuhan Yesus memberkati buat kesaksiannya. Baik, kita akan memberikan persembahan dan mengundang Mbak Janet Manobi untuk membawa kita di dalam doa. Kita akan memberikan persembahan seperti firman Tuhan yang selalu dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan dari Yesus atas selawatan-Mu atau jemaah-Mu pada malam hari ini kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu kepada setiap kami ya Bapak. Setiap firman yang ditaburkan menjadi jemaah dalam kehidupan kami. Sekarang lagi kami akan memberikan persembahan pada tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini, supaya kembali dapat menjadi berkat untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat pujian ke ubah rata pujian. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik yang memberkati setiap kita. Haleluya. memberkati. Kita langsung saja dengan pengumuman. Silakan. Pengumuman ibadah PD Mesbah tanggal 30 Juni 2022. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jackie Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan saudara semua yang sudah bersedia hadir di ibadah PD Mesbah pada malam hari ini. Kami dari pengurus PD Mesbah mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PD Mesbah menyelenggarakan setiap 1 bulan sekali pada pukul 7 malam ini di tempat ini, dan untuk ibadah bulan Juli mendatang akan diadakan pada tanggal 28 Juli 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Benny Tumiwa. Ajak lebih banyak dari lagi sahabat kita yang lain untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, kepada worship,
Ibu Marce yang memainkan musik Saudara Yoko, yang sudah memberikan kesaksian pujian dari Meksiko dan dari Komisi Dewasa GKI cabang Cendrawasih dan semua yang sudah terlibat melayani Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami menginformasikan untuk para orang tua yang bimbingan belajar bagi anak-anak berupa pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan pelajaran sekolah lainnya akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 11 Juli. Kami berharap para orang tua dapat menginformasikan kepada anak-anaknya untuk mengikuti les bimbel ini yang akan kami adakan bagi kecerdasan anak-anak kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus Bapak Juber yang telah memberikan 1 unit kipas angin untuk dipakai dalam ibadah PB malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami masih membutuhkan paling tidak 1 kipas angin lagi supaya ada kenyamanan dalam beribadah dan ruangan ini kami tidak panas. Siapa lagi yang mau menabur bagi kemuliaan Tuhan bisa menghubungi saya sebagai ketua persekutuan dan mezbah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir bersama-sama dengan kami ini di ibadah mezbah doa pagi setiap hari pagi jam 5.15 di tempat ini. Ruang doa pada mezbah di keluarga Bapak Julianus Ratu Roma. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Demikian pengumuman disampaikan atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa tutup dan doa berkat oleh hambanya. Doa syafaat nanti Bu Eti Samuri yang akan berdoa buat kita. Konfirmasi. Shalom, kita akan berdoa syafaat. Mulai. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib, dahsyat, Bapa yang pengasih, penyayang. Engkau lah Bapa kami, Raja kami, Engkau lah Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ini Tuhan, yang Engkau yang sudah sampaikan hamba-Mu, Bapak Pendeta ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini tertanam di hati pikiran kami, menjadi rema ya Tuhan, kehidupan kami semakin bertumbuh, berbuah dan bersinar dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan juga kami roh kesetiaan Tuhan, roh ketaatan Tuhan, roh dengar-dengaran Tuhan, roh takut akan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta bersama keluarga, berkati juga kesehatannya, segala kebutuhannya untuk pelayanannya Tuhan juga yang sudah menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus persekutuan doa mezbah keluarga Cendrawasih di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan pengurus persekutuan tempat ini, Ibu Pendeta Ibu Yohana yang sudah menjadi hamba-Mu Tuhan, memberkati keluarganya, kesehatannya Tuhan, berkati juga Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, bahkan yang terima Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dipulihkan Tuhan. Berkati juga gereja GKI Kuitang Pos Cendrawasih Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan, jemaat-jemaatnya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan juga Tuhan berkati lingkungan mes di tempat Papua Cendrawasih di tempat ini, di Kepu Tanah Tinggi, di Kalibaru dan di mes Papua sejabotabek Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati.
Tuhan berikan shalom, damai, sejahtera, sukacita buat keluarga-keluarga Bimnes dimanapun berada Tuhan. Ada ketentraman, kedamaian Tuhan, bahkan kerukunan Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa juga dengan jemaat yang sakit Tuhan, dalam pemulihan, Ibu Yuni, Ibu Tati Sebarofek, bahkan Ibu Maika, Bapak Errol Monika, Bapak F1, Robert Indiri, Bapak Rian Manobi, dan juga jemaat-jemaat lain, dan juga Ibu Iriana, Ibu Iriana Kandai, dan Bapak Yulianus Ramande, Bapak Emma Rumi, dan juga Ibu Heni Ishak Ramande Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberi pemulihan Tuhan, Tuhan memberi kesembuhan oleh darah Yesus Tuhan, beri kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh jamahan kuasa dari Yesus Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha-usaha, bisnis pekerjaan, dan biaya-biaya untuk anak sekolah Tuhan Yesus yang sudah menyediakan. Semakin juga usaha-usaha pekerjaan mereka, jemaat-jemaat di tempat ini semakin berkembang Tuhan, semakin maju Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia ada di hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawati jiwa-jiwa Tuhan, berikan roh pertobatan Tuhan, berikan roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Barat, Utara, Timur, Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada shalom, damai, sejahtera, sukacita di bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga pemerintahan bangsa kami yang dipegang oleh Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan, berikan ya Tuhan Yesus hikmat pengertian ya Tuhan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan ada di setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati dalam tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kau urapi roh kuasa darah-Mu yang kudus Bapak. Dan Tuhan memberkati juga Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya yang sedang pergi Tuhan Yesus ke negara Rusia dan Ukraina Tuhan, dalam masa perdamaian Tuhan. Tuhan Kau urapi Bapak Presiden kami Bapak Jokowi bersama jajarannya Tuhan. Kau pakai Tuhan kemanapun melangkah ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun Tuhan, maka ada dampak perdamaian Tuhan untuk kedua negara itu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka, bahkan kesehatannya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga pemerintah Papua dan Papua Barat dan perwakilan yang ada di Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Berikan roh hikmat pengertian, bahkan roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga perekonomian bangsa kami, dan juga Tuhan memberkati Tuhan untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang mendengar doa-doa kami, seruan kami Tuhan. Kami hanya mengangkat tangan Kau yang turun tangan, Kau yang mendengar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan akhiri